Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alman Maulana, kelas 11 MIPA 2, ingin menjelaskan tentang penjelasan asam basa. Pengertian asam basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Basa memiliki pH lebih besar dari 7. Garam atau natrium klorida adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif buka kurung kation dan tutup kurung, dan ion negatif anion. 1. Pengertian asam basa dan garam. 1. Pengertian asam. 2. Pengertian basa. 3. Pengertian garam. 4. Teori asam dan basa menurut Arrhenius. 2. Kekuatan asam dan basa. 1. Kekuatan asam. 2. Kekuatan basa. 3. Basa kuat. 3. Ciri dan sifat asam, basa, dan garam. 1. Ciri-ciri asam. 2. Sifat asam. 3. Ciri-ciri basa. 4. Sifat basa. 5. Ciri-ciri garam. Dan 6. Sifat garam. 4. Indikator asam, basa, dan garam. 1. Contoh asam. 2. Contoh basa. 3. Contoh garam. Dan 4. Positif terkait. Pengertian asam basa dan garam. Asam dan basa sudah dikenal sejak zaman dahulu. Istilah asam disebut buka kurung acid, berasal dari bahasa Latin, yaitu actum yang berarti cuka. Istilah basa berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Basa digunakan dalam pembuatan sabun, dan juga sudah lama diketahui bahwa asam dan basa saling menetralkan di alam. Asam ditemukan dalam buah-buahan, misalnya asam sitrat, dan dalam buah jeruk berfungsi untuk memberi rasa ilmu yang tajam. Cuka mengandung asam asetat dan asam tanak dari kulit pohon, digunakan untuk menyemangat kulit. Asam mineral yang lebih kuat telah dibuat sejak abad pertengahan. Salah satunya adalah aqua forti, asam netral yang digunakan oleh para peneliti untuk memisahkan emas dan perak. Pengertian asam. Pengertian asam adalah asam dalam ilmu kimia ialah senyawa kimia yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan sebuah larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Dalam definisi modern, asam yaitu suatu zat yang bisa memberi proton ion H+ kepada zat lain yang disebut basa, atau bisa menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Pengertian basa. Basa ialah zat senyawa yang bisa bereaksi dengan asam menghasilkan senyawa yang disebut garam. Sedangkan basa yaitu suatu zat-zat yang bisa menetralkan asam secara kimia. Asam dan basa saling berlawanan. Sifat basa pada umumnya ditunjukkan dari rasa pahit dan licin. Pengertian garam. Dalam ilmu kimia, garam ialah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif kation dan ion negatif anion, sehingga akan membentuk senyawa netral tanpa bermuatan. Garam terbentuk dari hasil sebuah reaksi asam dan basa. Teori asam dan basa menurut Arrhenius. Pada tahun 1884, seorang ilmuwan Swedia yang memenangkan hadiah Nobel atas karyanya yang di bidang
ionisasi, memperkenalkan pemikiran tentang senyawa yang terpisah atau terurai menjadi bagian ion dalam larutan. Dia menjelaskan bagaimana kekuatan asam dalam larutan aqua atau air tergantung pada konsentrasi ion-ion hidrogen di dalamnya. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air melepaskan ion H+. Sedangkan bosa adalah zat yang dalam air melepaskan ion H-, jadi membawa sifat asam adalah ion H+. Sedangkan pembawa sifat basa adalah ion H-. Asam Arrhenius dirumuskan sebagai HXZ yang dalam air mengalami ionisasi sebagai berikut. Jumlah ion H+ yang dapat dihasilkan oleh satu molekul asam disebut valensi asam, sedangkan ion negatif yang terbentuk dari asam setelah melepaskan ion H+ disebut ion sisa asam. Beberapa contoh asam dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Selanjutnya, basa Arrhenius adalah hidroksida logam yang dalam air terurai sebagai berikut. Jumlah ion H- yang dapat dilepaskan oleh satu molekul basa disebut valensi basa. Beberapa contoh basa diberikan pada tabel sebagai berikut. Asam sulfat dan magnesium hidroksida dalam air menggion sebagai berikut. Selanjutnya, konsentrasi H2O yang diransi menjadi H+ dan AH- sangat kecil dibandingkan dengan konsentrasi H20 mula-mula, sehingga konsentrasi H20 dapat dianggap tetap, maka harga KH20 juga tetap yang disebut tetapan kesetimbangan air atau ditulis KW. Pada suhu 25 Celcius yang didapat dari percobaan adalah 1,0 kali 10 dikurang 14 titik. Harga KW ini tergantung pada suhu, tetapi untuk percobaan yang suhunya tidak terlalu menyimpang jauh dari 25 Celcius, harga KW itu dapat dianggap tetap. Harga KW pada bagian suhu dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, kekuatan asam dan basa. Kekuatan asam dipengaruhi oleh banyaknya ion ion H+ yang dihasilkan oleh senyawa. Asam dalam larutan berdasarkan banyak sediring ion H+ yang dihasilkan. Larutan asam dibedakan menjadi dua macam. Berikut. 1. Asam kuat. Asam kuat yaitu senyawa asam yang dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ionnya. Reaksi inisiasi asam kuat merupakan reaksi berkesudahan secara umum. Ionisasi asam kuat dirumuskan sebagai berikut. 2. Asam lemah. Asam lemah yaitu senyawa asam yang dalam larutannya hanya sedikit terinisiasi menjadi ion-ion reaksi. Ionisasi asam lemah merupakan reaksi kesetimbangan. Secara umum, ionisasi asam lemah valensi 1 dapat dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya, makin kuat asam maka reaksi kesetimbangan asam makin condong ke kanan. Akibatnya Ka bertambahan besar. Karena itu harga K merupakan ukuran kekuatan asam. Makin besar Ka makin kuat asam. Berdasarkan persamaan di atas, karena pada asam lemah H+ sama dengan amin, maka persamaan di atas dapat diubah menjadi sebagai berikut. Kekuatan basa. Kekuatan basa dipengaruhi oleh banyaknya ion ion OH yang dihasilkan oleh senyawa basa dalam larutannya. Berdasarkan banyak sedikit ion OH yang dihasilkan larutan basa juga dibedakan menjadi dua macam sebagai berikut. 1. Basa kuat. Basa kuat yaitu senyawa basa yang dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ionnya. Reaksi ini basa. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Materi kimia ini
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.